Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai iman kepada hari akhir. Iman artinya percaya. Jadi, iman kepada hari akhir atau disebut juga hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ini ditandai dengan ditiupnya terompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 menjelaskan bahwasannya hari kiamat pasti akan datang, yaitu sebagai berikut. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat itu bukanlah omong kosong, tetapi kejadian yang benar adanya. Hanya saja manusia tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang Maha tahu kapan hari kiamat terjadi. Ketika kiamat tiba, bumi akan hancur, semua makhluk mati, lalu Allah menghidupkan kembali manusia dari dalam kubur. Para ulama mengelompokkan hari akhir atau kiamat menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat kecil ini terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat besar ini ialah kiamat yang terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak bahkan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Tanda-tanda datangnya hari akhir, termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan terbitnya matahari dari barat. Sebelum tibanya tanda-tanda tersebut akan didahului tanda-tanda kecilnya. Di antaranya adalah diangkatnya ilmu, yakni dengan banyaknya diwafatkan para ulama, perzinaan banyak dilakukan, wanita lebih baik daripada laki-laki, amanah akan disia-siakan dengan diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, banyaknya pembunuhan dan banyaknya gempa bumi. Makna beriman kepada hari akhir. Di antara hikmah mengapa Allah sering menyebutkannya hari akhir dalam Al-Quran adalah karena beriman kepada hari akhir memiliki pengaruh yang kuat dalam memperbaiki keadaan seseorang, sehingga ia akan mengisi hari-harinya dengan amal soleh. Ia pun akan lebih semangat untuk mengerjakan ketaatan sambil berharap akan diberikan pahala di hari akhir. Demikian juga akan membuatnya semakin takut ketika mengisi hidupnya dengan kemaksiatan, apalagi sampai merasa tentram dengannya. Beriman kepada hari akhir juga membantu seseorang untuk tidak berlebihan terhadap dunia dan tidak menjadikannya sebagai tujuan hidupnya. Di antara hikmahnya juga adalah menghibur seorang mukmin yang kurang mendapatkan kesenangan dunia karena di hadapannya ada kesenangan yang lebih baik dan lebih kekal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sikap mawas diri sebagai cermin beriman kepada hari akhir. Yang pertama, selalu berusaha menjadi yang lebih baik. Seseorang yang beriman kepada hari akhir, mereka akan berusaha menjadi lebih baik dari hari-hari yang mereka lewati. Jika kemarin ia melaksanakan satu kebaikan, maka hari ini ia akan berusaha melakukan dua atau lebih banyak kebaikan-kebaikan, dan semakin hari kebaikan-kebaikan seseorang yang dilakukan oleh seseorang itu akan meningkat dan bertambah. Seseorang yang beriman kepada hari akhir menginginkan hari ini lebih baik dari hari kemarin
dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan yang kedua yaitu tidak silau pada gemerlap dunia. Hanya orang-orang yang beriman dan menyadari bahwa dunia ini hanya sementara, yang tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia. Adapun kekayaan yang mereka dapatkan merupakan suatu hal yang harus mereka syukuri. Dan kemiskinan yang datang yang tentunya tidak diharapkan tetap juga harus mereka syukuri, karena semua itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila seseorang bisa melewati cobaan tersebut, maka ia termasuk orang-orang yang beriman dan beruntung. Yang ketiga, tidak iri atas nikmat orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang berbeda-beda kepada manusia. Ada manusia yang dikaruniai nikmat berupa kekayaan, dan ada yang dikaruniai nikmat berupa keturunan, kecerdasan, keberuntungan, dan lain-lain. Seseorang yang beriman kepada hari akhir hendaknya tidak boleh iri terhadap nikmat yang diperoleh orang lain lebih banyak daripada kita. Iri dapat berupa sikap tidak rela orang lain mendapat nikmat dan ingin agar nikmat tersebut beralih kepadanya. Yang keempat, bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati merupakan salah satu sikap baik, yaitu bersikap rendah hati terhadap apapun yang dimiliki merupakan perilaku terpuji. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Orang yang rendah hati menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan yang setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya. Oleh karena itu, seseorang yang rendah hati tidak pernah sombong dengan sesuatu yang dititipkan kepadanya. Yang kelima, yaitu bersikap optimis dan lapang dada. Seseorang yang beriman kepada hari akhir akan bersifat optimis dalam menghadapi segala sesuatu. Selain itu, orang-orang yang beriman kepada hari akhir akan bersikap lapang dada dalam menghadapi segala musibah yang menimpa, serta ketidakadilan yang sering dirasakan olehnya. Keadilan yang sungguh-sungguhnya terletak di akhirat. Sikap optimis ialah salah satu sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman.